jangan lupa masuk akun YouTube The Real Parusiani Penempap yang udah dibuat videonya ya, udah ada pemberitahuan. Jangan lupa juga masuk ke Baluap TV ya, di Baluap TV di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe atau di unfollow. Nah ini. Lanjut. Ayub 27 ayat 3 ya. Ya, Ayub 27 ayat 3 ya, agak besar sedikit kawan. Atau saya panggil kakak lah biar kalau ada headset pakai headset. Kalau ada headset pakai headset kakak biar agak enak, biar kedengaran ke bawah. Nanti kalau suara saya besar nanti dipikir saya marah-marah. Saya tidak punya headset, Ya, oke. Nah, saya baca ya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Itu roh Allah ya. Pertanyaannya roh Elohim ngapain di lubang hidung? Begini Mbak, kalau mau menafsirkan, membaca sesuatu itu dari awal, kita ini. Ayo udah baca lah Bang, biar kami dengarkan. Ini saya baca. Ya baca dari ayat 1 sampai 1 perikop ya Bang ya, sambil ngemil aku ya. Bacalah baca. Ini dari judulnya nih. Tidak ada harapan bagi orang fasik. Saya baca dari 27 karena judulnya dari situ judulnya ya. Tidak ada harapan bagi orang fasik. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Paham sampai udah Bang? Udah. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Berarti gini, ini menurut saya pribadi ya. Saya ini tinggal di gunung karena saya juga hidup dengan semesta. Setiap hari saya ketemu dengan alam. Saya sering-sering merefleksi diri. Udah Bang, bacanya. Pak mau tanya pemahaman saya tentang isi. Pertanyaan saya, roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Begini Mbak. Begini akhirnya kisah cintaku. Begini Bang, pertanyaan saya, roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Kalau beginilah pertanyaan yang hanya menghadirkan menujunya ke dendam saja, dendam terhadap mungkin Anda selama ini. Saya tanya Bang, ini contoh ya, bentar. Bang Naga jangan ada suara dari luar ya. Bang Naga sedang apa di rumah? Lagi ngapain di rumah? Lagi duduk ngerokok. Oke. Nah, udah dijawab. Nah sekarang, kalau Bang Nus ini sedang apa lagi ngapain di rumah? Abang lagi ngapain di rumah? Saya lagi mau mencari kebenaran yang sebenarnya. Enggak, abang, oke lah itu cari kebenaran. Nah ada ya, nih roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Sekarang saya itu kan, kan? Nah, enggak tentang roh. Ya paham Bang, roh. Ngapain ini ceritanya ngapain Bang? Ngapain? Abang tadi saya tanya, Abang ngapain di rumah? Abang bilang sedang mencari kebenaran. Mbak, roh itu
Mbak sadar Roh nggak itu Roh hadir? Kudus. Roh itu kudus. Itu kan kudus kan? Roh itu kudus. Kekudusan. Paham nggak kudusnya? Saya paham Bang, yang saya tanya ngapain di lubang hidung, ngapain? Itu yang saya tanya loh Bang. La ilaha illallah. Roh Tuhanmu itu di lubang hidung ngapain? Saya tadi Bang Naga ngapain di rumah? Lagi merokok. Nah, ini roh Tuhanmu ini di lubang hidung ngapain? Ngapain? Roh Terguncang dia. Roh Tuhan, ya, Roh Kudus itu tergantung ke pribadi dirimu. Kalau Saya nggak nanya pribadi Bang, yang saya tanya ngapain. Nih, saya di rumah ngapain? Lagi main TikTok gitu. Nah ini roh Tuhanmu di lubang hidung ngapain? Ngapain? Bingung dia kan? Bingung dia. Ini Bingung ya dia, pertanyaan bingung dia. yang biar jelas ya ditanyakan. Ngapain dirimu ke ladang? Jawabnya saya nyangkol. Atau tanam ubi. Atau tanam sagu. Begitu juga pertanyaan. Kenapa roh Tuhan di lubang hidung? Ngapain di lubang hidung? Apa nggak ada tempat lain? Itu pertanyaan. Begini Bang. Mbak juga, kalian tidak memahami isi Injil itu, sebenarnya isi kitab saya yang saya iman itu secara menyeluruh. Makanya kalian hanya Onde-mande. Gini Nur. Kami karena tidak tahu makanya kami tanya. Kami hanya membaca. Makanya kami tanya, ngapain? Mohon dijelaskan ngapain roh Tuhan di lubang hidung. Itu yang diminta jawaban di situ, menjelaskan. Kalau kami tidak bisa menjelaskan, hanya membaca. hanya membaca Lanjut. tapi tidak memahami. Itu sama dengan nol. Ya udah kasih paham. Sama dengan apa yang Ya udah kalian kasih paham. Roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? maksud yang ditanyakan roh itu sendiri. Yang saya pertanyakan, saya tanya balik dulu. Anda paham tidak roh itu sendiri? Apa itu roh? Jelasin coba apa itu roh? Zerkat. Apa itu roh? Makanya jangan hanya sekedar membaca, baca dari Iya, awal. apalah? Iya, apa Jeng? Jangan- Iya Jeng, apa itu roh Jeng? Kan hanya Siapa yang menafsirkan? Orang bertanya. kalian ini kan bertanya hanya baca. Ya makanya bertanya. Tapi Kami tidak bertanya, roh Tuhanmu ngapain di lubang hidung? Mbak, kalau saya mau tanya balik, tentunya Mbak juga tidak bisa jawab, Mbak. Ya udah tanya balik. Tanyalah. Sekarang saya Apa? kenapa dalam kepercayaanmu setan itu bisa tinggal di dalam hidungmu? Saya beruntung. Nah, saya jawab ini nih. Iya, saya jawab kan. Ini jawabannya. Kenapa setan tinggal? Nah, ini dia. Setan yang tinggal di hidung kami bisa jadi Tuhan di hidung kau. Udah saya jawab. Setan yang ada di lubang hidung kami jadi Tuhan di lubang hidung kau. Begini, Mbak. Kalau Tuhan yang Begini. dari hidung saya ini, Tuhan yang Akhirnya menghidupkan, Pak. kisah cintaku. Ini saya tanya ya. Saya bersyukur. Apa ini? Apa lebih baik setan di lubang hidung atau roh Tuhan? Saya tanya sama dirimu. Lebih baik setan di lubang hidung, kami setiap nyuci hidung setiap ambil wudhu kami nyuci, kami buang itu setan itu. Apakah lebih baik setan di lubang hidung atau lebih baik Tuhan? Coba dijawab. Lebih baik Tuhan di dalam Lubang hidung. Berarti kalau Iya. kalau kena ingus gitu, kenalah Tuhan. Kena Anda- ingus. Kalau sempat ingus banjir ke Anda yang bernafas itu kebanjiran pakai lah hidung. Tuhannya. Anda bernafas itu pakai hidung. Ingat. Lah, bernafas pakai hidung. Kalau Yang Tuhan di menghidupkan. lubang hidung, kalau Oh, ada itu ingus macam mana? menghidupkan. Manusia bernapas dengan paru-paru. Oh, dengan hidung. Kau sekolah di mana? Manusia bernafas. Kau sekolah di mana? Mana ada manusia bernapas dengan hidung? Manusia bernapas dengan paru-paru. Hell, ikan bernapas dengan insan.
Kau sekolah di mana manusia bernapas dengan hidung? Kau sekolah di mana? Siapa guru yang ngajarin kau dulu? Siapa guru yang ngajarin kau dulu bernapas dengan hidung? Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insan. Itu kan kita pelajari dulu. Kalau katak Kayak bernapas, mananya kau ini? kalau Udahlah. Mbak seorang pendidik, jangan begitu Mbak, jangan main kes keluar. Aku nanya kau sekolah di mana? Itu pelajaran SD itu, bukan pelajaran S2. Kami tidak menurunkan. Dia takut diturunkan. Tanpa Jangan SD, kasih. Mbak. Jangan main keluar-keluar. Bilang siapa yang menurunkan dia? Mungkin dibentuk otak Mbak seperti itu. Kenapa Semua kau? ada asal usulnya, ada sejarah. Iya, apalah asal usul? Yaudah asal usul roh hidung, roh Tuhan kau di hidung itu apa asal usulnya? Jawab. Lebih baik Roh Kudus tinggal di hidungmu ketimbang setan tinggal. Karena Mbak kalau tanya, Oke, lebih baik katanya Tuhan ditinggal di dalam hidungnya, betul? lebih baik roh tinggal di dalam hidung ketimbang setan. Iya, lebih baik roh Tuhan tinggal dibanding setannya. Betul? Yaudah aku ngupil lah dulu. Biar ku congkel-congkel dulu roh Tuhan kau itu. Begini, Aduh, jangan salah keluarga itu. Enggak, ini aku lagi nyongkel-nyongkel ngupil. Bukan Enggak, berarti keluarga itu. karena Ini Tuhan kau itu bukan keluarga. berarti. Tuhan kau ini keluarga. silakan. Aduh, ngupil aku Anda ngupil mau dulu. Ah, mencecar-cecar Tuhan itu kembali. aku ngupil dulu biar keluar Tuhanmu. Ah. Siloa-loa. Silakan. Oke, aku tanya sebentar. terlalu terganggu. Sebentar, Dur. Kita tanya dulu tamu dulu yang lain ya. Kembali ke John? akarmu. John, agama apa John? Kristen, Kristen, oke. Bung Rius, agama apa Bung Rius? Muslim, mualaf, Mualaf, Muslim, oke. Nelayan, agama apa nelayan? Nelayan pinggiran? Nelayan? Oke, kita turunkan. Bung Rius, apa yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? oh, begini, yang sebelumnya semuanya selamat malam dan khususan untuk teman-teman yang sesama iman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman sebangsa kita, non, yang mereka tanyakan ke saya. Ini menjadi bahan referensi dan pertimbangan kita semua untuk mungkin penjelasan saya kurang atau bagaimana host mungkin bisa memperjelaskan lagi berkaitan dengan surat Al-Jin ayat 21. Ya, bahwa kul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakanlah, ini sesungguhnya saya la amliku tidak mampu memberikan mudarat dan juga mendatangkan kebaikan. Nah, di sini yang mengatakan ini Allah atau siapa? Karena halo? Kalau udah Iya, udah gitu aja pertanyaannya. Ya saya Lanjut, lupa iya, Anda iya. ngomong selesai. Pertanyaan saya di sini ini yang mengatakan Allah atau siapa? Al-Quran itu ya, itu firman dari Allah, itu pernyataan Allah. Iya. Maksud saya begini Mbak, artinya begini Mbak, kita seiman, artinya kita memperluas saja karena ya, mungkin kita ketemu pendeta kah apakah atau pastor kah yang menggunakan ayat ini untuk mencari kan Mbak Mas Naga ya, Mas Naga ya. Ya. Ya, Mas Naga dengan Mbak Rojhat ya. Ya. Itu ayat yang ke bawah kan, itu kan satu ayat ke bawah kan tidak dibaca. Cuma itu aja, nanti kita bahas ya. Kita itu ada oten dulu ya. Nanti kita bahas itu ya.
Oke, oke, Ya. menunggu. Oke, It- oke. Ya, itu kan ada ayatnya lagi. Kita tidak boleh membaca. Tapi itu. sebenarnya kalau abang ya, kalau memang abang seorang walaf, nih Dabling Bang Naga, dengerin ya. Kalau abang dalam Naga, nih di dalam tafsirnya Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad untuk melajukan penyampaian pesan Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu tanpa izinnya. Tugasku hanya menyampaikan. Nah, artinya apa? Nah, Betul. jadi itu bang, kalau abang hanya untuk kayak gitu, seharusnya bang nggak usah ngomong kayak gini. Apalagi anda seorang mualaf. Udah, ini Tidak, lebih tidak. spesialitas agama bang. Ya? Betul, betul. Kalau anda seorang mualaf, saya juga mualaf bang. Saya mualaf, tapi nggak pernah saya tanya kayak gini sama saudara saya mualaf atau saudara iman saya. Kenapa? Iya. Karena kalau kau bertanya seperti ini di tempat kayak gini, justru mempermalukan dirimu. Artinya kau belum pantas menjadi seorang mualaf. Tapi nggak mungkin kan aku bilang kayak gitu. Karena abang seorang mualaf, sebaiknya abang belajar aja dulu. Saya juga mualaf bang. Tapi nggak pernah saya Iya. tanya kayak gini. Secara live nggak pernah bang. Jadi kalau anda mau belajar, jangan secara live. Anda kan mualaf kan? Saya mualaf juga bang. Dah. Tapi nggak pernah saya belajar di lab, nggak pernah. Dan ini juga Anda seorang mualaf, Anda membacakan ayat, sementara di bawahnya udah ditafsirkan. Nah itu. Jadi saran saya buat abang, Iya, abang seorang mualaf, Mak- belajarlah langsung ke ulama Anda, ke ustadz Anda yang terdekat, jangan di lab. Kalau abang memang betul-betul mau memperdalam Islam Anda. Oke bang? Nah silakan turun. Sudah dijawab itu di bawah. Nah, saya udah nih ya, Oten nih mulai pindah. Saya dengerin Ten ya, dengerin. Ini jawabannya Oten. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melanjutkan menyampaikan pesan Allah. Katakanlah, ya wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa. Nabi Muhammad disuruh berkata, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu tanpa izin Allah. Oke, tugasku hanyalah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku. Itu jawabannya. Sudah. Yang namanya Al-Quran itu perintah Allah, perkataan Allah. Allah menyatakan itu kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, katakanlah. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, aku tidak punya kuasa. Untuk kebaikanmu, untuk mudaratmu, aku tidak punya kuasa. Karena Nabi Muhammad itu diutus langsung oleh Allah, maka yang berkuasa adalah Allah. Paham ya? Itu sudah ada jawabannya. Ini diskusi lintas agama, bukan diskusi. Jadi kalau Anda seorang mualaf, janganlah belajarnya di lab, tapi belajarlah secara nyata. Karena ini, wah, orang timur dua-duanya. Dua-duanya orang timur. Mati bijak. Udah suaje suaramu kecil. Ganti sama Jonki aja, ganti sama Jonki. Saya Silakan Bang Jonki. saya kepingin berbicara. Udah ganti dulu sama Bang Jonki, udah diam dulu kau, kecilkan suaramu. Bang Jonki, selamat malam Bang Jonki. Selamat malam. Abang mau bahas tema atau mau bertanya? Itu temanya Tuhan Oten di lubang hidung itu gimana? Iya itu dia Bang. Maksudnya Ngapain apa tuan tuh? abang itu di lubang hidung? Oh, bukan kebalik kah? Bukan setan yang bermalam di lubang hidung orang Muslim kah? Oh iya Bang, setan yang di lubang hidung kami Pagi itu. jadi tuan di lubang hidung kau. Oh. Kalau Gimana Tuhan itu Yesus ceritanya itu, Bang? Tuhan Yesus itu bermalam di seluruh tubuh malam, dekat dengan Tuhan dia. Di mana datanya itu Bang? Hanya setan yang bermalam dengan Di mana datanya itu Bang? hanya Muslim. Di hanya mana setan yang datanya bermalam. Bang? Itu mau jawab, mau balasannya si Edis kemarin itu. Apa balik kok bawa-bawa edus Bang? Kok bahas-bahas Mau bela edus? dia. Hah? Kok bahas-bahas Hanya setan edus? yang bermalam. Bang, saya jawab ya. Saya jawab. Bu, hanya setan yang bermalam di lubang hidung orang Muslim. Iya, oke. Setan yang bermalam di lubang hidungku jadi Tuhan di lubang hidung kau. Jadi orang Muslim, jadi setan yang bermalam. Setan yang bermalam di lubang hidungku jadi Tuhan di lubang hidung kau. Setan itu sangat dekat dengan orang Muslim.
Setan yang bermalam di lubang hidungku jadi Tuhan di lubang hidung kau. Oh kami Coba, Tuhan. bang, cobalah kau dulu berdoa. Berdoalah dulu kau. Ini ku kasih nih berdoa. Kan Tuhan roh Tuhanmu itu di lubang bermalam di hidungku. Berdoa seluruh dulu tubuh sekarang. orang Kristen. Bang, roh Tuhan kan lagi ada di Ya, lubang Tuhan hidungku itu nih. bermalam di Berdoa seluruh dulu tubuh orang kau, berdoa. Kristen. Setan yang bermalam Berdoa di dulu lubang kau. hidung. Setan yang bermalam di lubang hidung. Iya, berdoa Orang dulu Islam. kau di Tuhan kau di sini. Berdoa Setan dulu itu kau. setan itu Berdoa dekat dulu dengan kau, kalian. disuruh berdoa. Setan itu dekat dengan kalian. Iya, Tiap pagi dikubur sini ya. lihat dah. Setan di lubang hidungku jadi Tuhan kan di Setan lubang itu hidung dekat kau. dengan Cepat orang berdoa. kalian. Setan itu dekat dengan orang. Berdoa dulu kau, berdoa. Kalian Berdoa mau dulu. bolak-balik fakta, Berdoa mencari dulu kebenaran kau, tidak berdoa ada. kan mananya. Satu pun tidak ada Kan? kekurangan. Berdoa Satu pun dulu tidak ada kau. kesalahan. Aku suruh kau Kamu berdoa pandai dulu. mulut kamu. Nah, kita mau Mulutmu diskusi pandai. kan? Udah, kita mau diskusi kan? Memang setan yang bermalam di lubang hidung Terasa- orang. Iya, setan yang di lubang hidungku Tiap jadi pagi Tuhan dicuci di ya, hidung tiap pagi kau. dicuci. Masa Iya, setan dekat makanya orang Islam. dicuci-cuci. Tuhan kau keluar dari hidungku. Setan dekat dengan orang Islam, setan iblis. Iya, setan di sini jadi Tuhan. Iblis Jangan dekat bilang dengan kerasukan. setan kok. Bang, kalau kau berdoa bilangnya biar begini. Tidak ada Berdoa kau. orang. Berdoa orang- dulu orang kau, Kristen ini itu. Tuhan kau, ini Tuhan kau. Orang Berdoa Kristen dulu. itu dekat dengan orang. Berdoa dulu kau, ini Tuhan Tuhan. kau berdoa. Nah, lihat Berdoa yang dulu lubang kau, ini hidung Tuhan tuh. kau. Ada setan situ, ada setan gitu. Berdoa dulu kau, ini Tuhan kau di sini. Itu kayak Berdoa. apa? Kayak iblis tuh. Gak berani. Iblis tuh. Berdoa dulu Iblis kau. tuh takut dengan orang Kristen. Berdoa dulu kau, suruh berdoa. Iblis takut dengan orang Kristen. Aku Makanya suruh tidak ada di berdoa. dalam lubang hidung. Iblis Berdoa bukan dulu takut kau. sama orang Tidak ada di Kristen. dalam lubang hidung. Tapi iblis takut. tahu yang mana yang teman, Bang. Iblis tahu yang mana teman, yang mana enggak. Ngapain iblis goda setan? Nah, goceh-goceh dari situ, goceh-goceh. Ngecek-ngecek dia. Nah, goceh apa goceh? Udah berdoa dulu, berdoa ini ku kasih Tuhan kau ini. Berdoa dulu kau. Goceh-goceh deh. Udah lah bang. Ini dengan segala hormat. Ya, Nuswagi. Bang Nuswagi suaramu kecil, bisa dikuatin Orang gak? kesempatan untuk berbicara. Lah saudara Iman kau nggak kasih aku kesempatan dia. Ya, saudara Iman kau tuh Ya udah ngoceh-ngoceh gini tuh. aja. Apa yang mau didiskusikan, Bang? Kita diskusi aja lah. Ngapain ini? Coba. Begini Mbak, jangan terlalu ngotot lah. Kalau begitu nggak enak. Itu Ya udah apa yang mau diskusikan? Mau diskusi apa? Setan terus nanti. Setan Iya setan yang di dalam hidungku jadi Tuhan di lubang hidung kau. Sekarang kau berdoa. Berdoa dulu. Berdoa dulu kau, ini Tuhan kau di sini. Berdoa dulu kau. Aku suruh berdoa kok gak mau. Saya tidak terlalu terganggu dengan Berdoa dulu kau Tuhan. Gak kau hargai Tuhan kau di sini, berdoa dulu. Doa. iman. Berdoa dulu kau. Ah, Tapi saya tidak akan ngamuk lah Glenn, ngamuk. Ngamuk lah. Nah, kita bahas nih ya. Nih. Yang bawah itu kocak dia ngoceh-ngoceh sendiri aja. Pak, Saudara aja bukan, sini. dia sebenarnya lagi ngamuk-ngamuk. Ngoceh aja deh, ngoceh. Dia lagi ngamuk-ngamuk deh. Diskusi enak. Kocak. Ayo diskusi aja lah, Iya, Bang. diskusi aja lah. Diskusi apa? Ya, kita nggak perlulah kita membenci sesama. Iya, nggak Siapa yang membenci, Bang? Tidak. Jangan terlalu Lah siapa yang membenci? merasa benar gitu. Siapa yang merasa benar? Orang Kami- yang merasa benar itu selalu dengan Kami caranya. tidak merasa benar, Bang. Kami yakin bahwa agama kami itu agama yang benar. Iya. Kalau Abang yakin nggak sama agama Abang itu agama Abang benar? saya juga menganggap agama saya paling benar. Nah, maka kita diskusikan kebenarannya itu, Bang. Kan Abang menganggap agama Abang benar, saya menganggap agama saya benar. Maka kita diskusikan yang mana sih yang benar ini? Karena nggak mungkin dua-dua benar, nggak mungkin dua-dua salah. Pasti salah satunya ada yang salah. Ingat ya, Mbak, Mas, kalau mempertanyakan tentang ketuhanan, Pasti bingung. Anda sendiri akan bingung sendiri nanti. Oh enggak, konsep ketuhanan di dalam Islam, Bang, udah final, Bang. Nggak ada yang dibingungkan. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Coba Abang saya tanya, siapa Tuhan Abang?
Yesus Kristus Bapa di surga? itu Allah Bapa. Allah itu bukan Tuhan. Makanya kalau Nah, kan bingung. imani Anda ini hanya dengan kebencian. Kok justru kami karena sayang sama orang Kristen, jadi kami meluruskan ajaran-ajaran Yesus. Yesus sendiri yang bilang Tuhan satu-satunya Kasih Tuhan. sayangmu. Kami Bang, tadi kan abang bilang Tuhan itu Bapa. Yesus. Tapi Yesus bilang yang Tuhan itu Bapa. Iya, makanya Yang mana yang benar? harus lebih dalam kalau mengimani itu. Harus lebih Kalau saya dalam. mempertanyakan, Nah sekarang makanya saya tanya ini. saya kalau tanyakan, apakah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu sendiri? Al-Quran itu berasal dari Allah. Maka ketika Al-Quran diturunkan Berasal dari itu, Allah nih. ya. Made in Allah. Yang buat itu Allah nih. Al-Quran itu apa, bang? Abang paham Al-Quran nggak? Al-Quran itu apa? Coba abang menjawab dulu. Makanya Nah, abang aja nggak paham Al-Quran, nanya Al-Quran. saya mau bertanya seperti tadi. Kalau Ibaratnya Anda gini, bertanya, abang mau nanya, abang bertanya sesuatu yang abang nggak paham. Coba, saya nanya, Anda abang tahu Al-Quran nggak? saya juga Anda Enggak, gini bang. Abang bisa membedakan yang mana Al-Quran, yang mana mushaf Al-Quran, yang mana terjemahan Al-Quran, yang mana tafsir Al-Quran. Abang tahu Al-Quran itu artinya apa? Tahu nggak apa? kealan itu yang Mas tanyakan ke saya tadi, Mas paham? Yang saya tanya justru saya paham, bang. Makanya saya tanya tadi. Kalau abang bertanya tentang Tuhannya Islam, konsep di dalam Islam itu Tuhan itu udah selesai, bang. Tuhan ini. Para nabi itu mengajarkan tauhid, satu-satunya Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain. Maka ketika saya bertanya kepada abang Tuhannya siapa? Abang bilang Yesus. Sementara Yesus bilang yang Tuhan itu Bapa. Yang mana yang benar? Atau abang apa Yesus? Makanya belajarlah. Saya disuruh belajar. Iya. Kalau mau mencari kebenaran. Kalau mau kau yang belajar. Udah. Atau gini aja, bang. Abang pernah baca Bible nggak? Pernah baca Bible nggak? Abang punya Bible nggak di rumah? Saya ini Katolik. Tentunya saya punya Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, coba abang punya Alkitab. Coba abang buka Matius 11:25. Matius. Aku bersyukur Iya. kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Coba abang buka. Apa dikatakan Yesus di situ? Ini sebenarnya ngajaran Yesus atau ajaran abang yang benar ini? Makanya dari situ. Masih goceh si Jonki. Si Jonki masih goceh. Oke, makanya jangan tantrum. Kalau kau udah habis nanti baru aku buka kau. Kau tantrum kali. Kau orang nanya kau tantrum. Maka Si diam dulu Jonki kau. masih goceh. Jangan ngoceh-ngoceh kau. Udah diam aja dulu kau situ. Tapi Nanti baru yang besarkan aja dia buat naga. Bang Kita lihat dia goceh-goceh. Besarkan dia. Bang Wang suaranya kecil kali bang. Digedein sedikit bang suaranya. Iya. Atur Mbak supaya pakai kerudung. Ada isi dalam Al-Quran atau hadis. Apa bang? Abang tanya ini apa? Coba ngomongin jelas dulu loh. Apa? Keterketilan. Saya bilang. Apa yang dia tanya? Yang ditanya kau itu yang Bible kau jawab dulu Nur. Nanti masalah pakai kerudung nanti ada dikasih ayatnya dijawab dulu yang ditanya sama Setengku tadi. Jangan yang ditanya Kangkung kau jawab Genjer biar terarah edukasi. Kita di sini edukasi. Buka lu Bible-mu dulu. Berapa tadi Tengku? Tengku berapa tadi? Matius 11:25. Matius 11:25. Matius 11:25. Buka dulu Bible-mu, baca dulu. Saya senang. Saya senang kalau orang Islam belajar. Ya tanya, buka dulu Bible-mu, buka Bible-mu dulu. Makin kuat saya. Buka Bible-mu dulu. Iya, coba abang baca dulu itu. Itu pengajaran Yesus itu. Matius 11:25. Abang baca yang gede bang ya suaranya. Biar didengar sama jemaat-jemaat Korintus di bawah. Mesti bilang saya. Oke. Saya senang. Matius. Tengku, kalau sempat orang Kristen nggak punya Bible, kita aja yang Muslim punya Bible, udah nggak tahu lagi lah aku. Memang kalau orang Ya udah bang baca aja dulu bang, nggak usah ditanggepin bang, baca dulu.
Iba, ya, Oke. debat agama ina, iba so debat nih Bang. Saya rasa ini hal kecil hanya. Iya, iya nggak apa-apa. Dibaca aja dulu, Bang. Matius 11:25 ya, Bang ya. Saudara Muslim saya tidak membenci mereka juga. Saya senang kalau mereka belajar Injil. Itu semakin mendalam mereka juga akan tahu sebenarnya. Lanjut. Dibaca dulu. Nggak usah ngoceh sendiri. Langsung dibaca dulu. Baca agak keras. Nanti baru dikasih ayat lagi nanti. Yeskiel apa ini 18, 17, 19. Itu kan firman Tuhan semua wajib kita ituin. Loh, lari Kabur dia, kabur dia. Kabur dia. Nanti kita kasih Amsal. Tenang aja. Jangan berfirman dalam hati ya Bang. Cut Bang, dibaca dulu Bang. Apa dikatakan Yesus ngajarkan di situ Bang? Jangan berfirman dalam hati. Maksud yang diberfirman dalam hati itu bagaimana? Itu nanti kita bahas. Abang baca dulu Udah baca dulu Matius Bible-ku tadi. 11:25. Dinaikkan malah dibisukan, bukan dibisukan. Kamu ngoceh. Naik, baca dulu Bible-mu. Matius tadi. 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25 Bang. Nih Bang, tanpa lihat Bible aku nih. Isinya ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, coba biar dia yang baca biar mungkin nanti paham kan. 11:25 Bang, 11:25. Ayat 25. Caca tahu dari mana ketiduran Caca? Caca tahu dari mana ketiduran? Naga laut open cam. Naga laut open cam. Kenapa lo orangnya? Nanti jatuh cinta Bang kalau dia open cam. Udah, kau Bahaya. diam. Naga laut open cam, tak pernah open cam nih orang, tak pernah open cam nih orang. Nanti aku bisukan lagi. Udah duduk diam. Aku bukan berdebat. Udah duduk diam. Dia Enggak, bukan apa masalahnya kau enggak pernah open cam. Ngapain? Masalahnya amamu apa dia nggak pernah open cam? Ya enggak apa-apa biar aku Nggak yang pernah open open cam. cam tuh, tak Biar aku pernah yang open cam. nampak. Aman. Orang- Iya Orang masalahnya open cam apa jelas nih. samamu? Dia nggak pernah dia, open pengecut. cam. Pengecut tuh naga laut tuh. Biarlah Baik kali cakap kau Bang. kita saja yang konten saya saja. Biar mau mantra-mantra juga silakan. Saya Jadi enggak terbaca-baca juga nih Bang Matius 11:25 Bang. Bang Nuswange turun enggak? Bang Nuswange turun enggak? Bang Nuswange turun enggak? Enggak Kenapa apa-apa dia kok kan mau joki? kenapa dia mau Dia mau belajar. mempertahankan Ah, imannya yang turun kenapa Bang joki, turun, larang-larang? turun, Bang. Turun, Nuswange turun enggak? Turun enggak? Enggak usah ladeni Kau mereka. yang turun. Setan tuh iblis semua itu. Iblis. Iya kau setan kau tuh badan kau kayak setan itu. Tengok badan kau tuh. Setan tuh di lubang hidung kalian. Iya makanya kau berdoa. Doa kau Ke sini ini. kalian. Tapi Bang John yang Udah ngaku, diam lah kau. justru Yesus sendiri yang mengaku dia iblis Bang John. Abang nggak tahu? Ngoceh lah kau di situ, ngoceh lah kau di situ, ngoceh. Justru Yesus ngaku iblis loh. Turun lagi. Dia kalau di mute turun, kalau di mute. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali cerita aja. Aku mute kan dulu. Bukan duduk diam. Bukan dia. Gimana Bang Nus udah ketemu ayatnya? Matius 11:25. Apa katanya di situ Bang? Ini judulnya di atas ajakan juru selamat. Itu Ah, ajakan apakah- juru selamat. Iya, iya. Kata ajakan, nah itu. Ya ayatnya di situ apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu dari tadi udah aku bilang itu. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan Kepada orang kecil. kecil. Ah oke. Nah di situ Yesus berkata Tuhan di langit sama Tuhan di bumi itu Bapa.
tadi abang bilang Yesus ini Tuhan. Yesus ini Tuhan di mana, Bang? Pak, soal konsep ketuhanan saya itu, Loh, sebentar, ini nggak lari ke konsep ketuhanan, Bang. Di ayat Matius 11:25, menurut Yesus, Tuhan di langit dengan Tuhan di bumi itu kan Bapa. Nah, kalau Yesus ini adalah Tuhan, maka Yesus ini Tuhan di mana dia? Di hatiku, Paman. Tuhan yang hadir dalam diri saya. Apa? Yesus Tuhan yang hadir dalam diri saya. Nah, berarti Yesus dengan Bapak beda kan? Yesus menuhankan Bapak, tapi Bang Nus menuhankan Yesus. Beda nggak ajarannya? Tiga-tiganya itu dalam satu. Saya nggak tiga, saya nggak tanya tiga. Saya yang saya tanya ini. Astaga, ini nyambung nggak sih sebenarnya? Enggak. Gini loh, Bang. Tadi kan abang bilang, abang dengar. Coba abang ngomong dulu lah, abang ngomong nanti aku tanggepin. Kalau saya pribadi nyambung karena saya yakin. Ya coba. Menurut Yesus, Tuhan di langit sama Tuhan di bumi itu adalah Bapa, Matius 11:25. Nah, menurut abang, Yesus ini Tuhan, Tuhan di mana dia? Karena kalau di langit itu Bapa, di bumi juga Bapa. Yesus ini di mana? Di kandungan. Yesus itu diutus. Nah, mana ada Tuhan yang diutus, Bang? Yang diutus itu utusan, rasul namanya. Dalam bentuk roh kealahan. Allah itu sendiri dalam roh. Ini kemana nyambungnya? Ini kita bahas ini Yesus Tuhan di mana, Bang? Manusia, manusia. Bang Tengku. Ini Ya, kalau Bang. aku tanyakan, pasti dia ini nggak mau jadi satu lagi, nggak percaya nggak Bang nih kalau aku tanyakan? Pasti nggak mau jadi Coba satu tanya. lagi. Coba tanya. Bang, tadi abang bilang kan, Bapa, Allah dan Roh itu, Yesus, Bapa dan Roh itu adalah satu, benar? Ya, Bapa, Putra dan Roh. Benar kan? Benar, berarti itu menjadi satu keseluruhan ya? Ya, Itu Yesus benar. ya. Nah, coba buka di Markus 22, Lukas 22 ayat 43. Ya sudahlah, palingan kalian ngoceh terus. Salah. Coba dulu, buka dulu, baca dulu. Begini Bang, ini saya tidak mengurangi kalian. Oke lah, saya menghargai kepercayaan kalian. Saya toleransi orang timur, apalagi pro saya. Nur, Iya. jangan cerita toleransi. Mama kami masih Kristen semua. Ini si Sal ini mamanya masih Kristen. Saya masih Jangan Kristen. menyamakan Jangan pribadi, cerita bukan toleransi. Kami lebih toleransi. Jangan cerita toleransi. Biar aku yang buka kan, bro. Kalian Bro, tiga-tiga buka. Gak apa-apa, aku yang buka kan, aku yang buka kan. Awam seperti saya, hanya SD saja. Nah, bro, bentar bro. Mau fight dengan saya. Kita nggak bicara tentang toleransi, bro. Kita bicara tentang data, bro. Bro, dengar lu tadi sepakat nggak kamu? Astaga, kok jadi Makanya kalau kalian mau lawan yang lain-lain yang di atas jauh dari saya itu, kalian Iya, bro. Tadi kan kamu bilang, ini ku tulis lah, aku orang baik aku. Nah, tadi ya astagfirullah. Bapak. Bapak. Ini kan Bapak. Baru Roh Kudus. Roh Kudus sama Yesus, anak ya, anak menjadi satu, benar kan? Yaitu Yesus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, Bapak, anak, Putra kan anak kan? Atau diulangin? Oke, Mau saya Bapak, jelaskan? bentar. Bapak, Putra, Roh Kudus. Lu mau pakai tulisan tangan manusia juga. Iya, bentar. Jangan Ini kebenaran, Bapak, bro. bentar lo, Bapak, Putra, Roh Kudus menjadi satu disebut Jangan Yesus. abal-abal. Kalau Disebut kalian Yesus. paham betul tentang keislaman kalian. tentunya Iya, kalian bro. tidak memusuhi Astaga, siapapun. bro. Ketika Bapak, Putra, Roh Kudus menjadi satu, ini berarti Yesus, benar? Benar nggak? Kita nggak tanya tulisan tangan, kita tanya tentang ini data. Bapak, Putra, Roh Kudus Engkau menjadi satu, Yesus. Begini, saudaraku, dengan segala hormat ya. Anjay. Kau ilustrasikan di dalam tulisanmu itu, tapi konsep ketuhanan bukan hanya sekedar yang engkau ilustrasikan itu, Pak. Keren kali kata-katanya. Dengan kali ku buat status. Bentar, ulangin bro, biar ku buat status dulu di WA. Puitis sekali ya Bang ini. Enggak, jawab dulu.
Ini Kalian Bapak, memandang saya bro, sebagai puitis. Bapak, Putra. Selamat malam. Malam, malam, bang. Malam bro, malam. Tengok nih, dengar ini, dengar ya Nus, dengar Nus. Aku tanya si Marcel dulu. Bang Marcel, Bapak, Putra, Roh Kudus menjadi satu, yaitu Yesus. Benar nggak? Sebentar lagi kita tanya agamanya dulu semua. Sebentar. Yang noise Sebentar, langsung mau jelaskan, turunkan aja sabar, Bang sabar. Naga. Oke. Marcel, agama apa sabar. Marcel? Agama apa? Yang kalian mau undang berapa orang lagi? Saya Katolik. 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 Oke. Yang dia dulu biar kita sapa tamu. Biar kita udah turun. Oke. Lanjut. Nah, ini Bang Marcel, Bapak, Putra, Roh Kudus Ya, ini menjadi satu, yaitu disebut Yesus. Benar kan? Kalian di mana? Perempuan yang lebih berani dari kalian. Oke, saya Benar jelas. nggak? Ya, saya mau jelas. Bapa, Putra, Roh Kudus memang disatukan, benar. Ya. Yesus Tapi ini bukan benar. Yesus. Oh, Tapi bukan bukan. Yesus. Bukan Bukan. Yesus. Oh, beda Siapa? sama Bang Nus berarti, beda sama Bang Nus. Bang Nus kata Yesus nih. Konsili dulu, konsili. Konsili, Ya. konsili dulu sama Bang Nus. Ya. Enggak tahu. Buka dulu. Sabar, Bang. ada orang panggil. Begini bro, begini, sabar. Saya jelas ya. Iya, Bro. Silakan, Bro. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, itu kan kalau digabungkan, kalau di Muslim ya Muhammad dijadikan roh. Ada berapa? Muhammad disebutkan jangan apa? ke Bukan? Muslim, Bro. Jangan ke Muslim. Gak nyambung. Nabi Muhammad ada. Jangan ke Muslim, Bro. Kalau kan Nggak nyambung. Nggak apa-apa. Itu bisa aku jelaskan. Apa itu tadi katanya? Nabi Muhammad dikatakan Oke, roh. saya jawab ini. Oke, saya jawab ini. Oke. Siapa yang bilang Nabi Muhammad kita, roh? Bang. Itu saya tempeleng kepalanya. Bang Tengku ini katanya roh ini merujuk kepada Tuhan kita. Enggak beda. Nah, kami tanya ini di sini Bible. Di sini Bapa, Putra, Roh Kudus ini merujuk menjadi Yesus bukan? Ya, oke, saya jelas. Oke, saya mau jelas. Nah, dijelaskan di Kristen jangan di Islam. Oke, siap. Saya jelas. Ya, oke, saya jelas. Begini. Oke, silakan. Bapa itu yang di atas, yang di dalam surga yang tidak dapat diwujudkan. Bapa. Dalam surga. Oke. Terus Oke? Nah, itu Bapa. Bapa, Putra itu seperti roh yang ada di dalam tubuh kita. tuh, ini kan roh. Bapa, Ya. Putra, Roh Kudus. Nah, terus ya oke. Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti itu. Burung merpati bukan? Kita bagaimana? Seperti burung merpati bukan? Wih haus dia wah. Oh, lari ke Haus, burung Sinus, merpati. haus dia. Bukan ya, lanjut. Lari ke burung merpati. Lanjut, Bro, lanjut. Sinus Nah, haus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Demi Oh. ngomong apa lah gue Yesus. Yang marah-marah dia, Bro. Berarti dengar dulu. Masih dagang gue. Oke bro. Timur keras. Dengar dulu. Ya. Aku buat hashtag bro. Timur keras bos. Lanjut bro. Dengar dulu. Roh Kudus itu seperti tadi kan bro katakan begini. Ini kan kalau disatukan Yesus bukan. Woi, Sinus goceng. Esti jangan ini biar dijelaskan Saudara dulu. Iman. sabar bro. Goceng. Dia di mute. Sama aja sama yang tadi. Lanjut. Senyumnya menggoda tengok. Senyum Bang Nus menggoda. Senyum Bang. Jamu terus bang. Ay, urane lah. Marsal, Lanjut Bang Marcel. Bapa, Putra, Roh Kudus kan ini menjadi satu nih. Jadi satu. Apakah ini menjadi Yesus atau bukan? Sabar nanti saya jawab. Sabar. Carilah dulu datanya nggak apa-apa. Si Bang Nus ini Ay, ura ay lah. Sarai. ganteng kan Bang Nus bah. Tim hashtag. Nus, buka mute-nya Nus. Buka mute-nya bos. Gak Bos. ngerti dia. Buka mute-nya. Udah undang 2 kali, tinggal tekan yang undang tekan biar buka mute-nya. Nyalakan, tekan nyalakan. Nyalakan Nus. Tekan nyalakan itu. Nyalakan yang udah undang tuh. Nyalakan. Masalah ini di mute nih. Ah Pusing kali. gitu.
Mantap Nus. Nah. Kau udah pinter kan? Lanjut ngomong. Kau udah pinter. Ya udah kundang. Nah ini gimana Nus? Benar nggak nih Bapa, Putra, Roh Kudus? Kan ini menjadi satu nih. Kamu bilang tadi yaitu menjadi Yesus. Karena di bawah Bang Tengku tadi Bapa adalah penguasa langit dan bumi. Tapi kamu bilang itu berbeda karena mereka tuh menjadi satu bagian. Bapa, Putra, Roh Kudus itu menjadi satu yaitu Yesus. Benar atau benar? Udah bingung dia loh, udah bingung dia. Pertanyaan benar atau benar? Lu yang benar benar. Iya, nyambung dia. Ini masih normal letaknya. Masih normal, masih Letaknya normal. apa yang salah? Benar atau benar? Masih nyambung dia, masih nyambung. Kita buka Lanjut dan- aja. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus menjadi satu Yesus, yaitu benar atau salah? Begini penafsiran kalau yang begitu itu Begini. salah penafsiran Anda. Oke, silakan bosku. Salah. Itu salah, Bang. Saya tidak membenci kalian. Oh, berarti ini bukan Yesus. Kalau menafsirnya seperti itu salah. Bang, ini Bang nggak Saya menafsir, mau Bang. tafsirkan dengan yang saya yakini. Oke, silakan. Begini. Bapa itu Allah itu sendiri. Bapa Allah itu sendiri, berarti terpisah dari Yesus. Iya, ini terpisah. Nanti sebentar nyambung itu. Oke. Sebentar Nggak, nyambung itu. kan kamu bilang arti berpisah sendiri, Allah itu sendiri berarti berpisah dari Yesus enggak? Kalau Bapak sendiri, Bapak sendiri, Yesus sendiri. Saya mau jelaskan yang secara pintas ya, yang lebih Oke, silakan. supaya jangan terlalu panjang lebar begitu ya. Iya. Begini. Maaf ini saya kan kayak saya logat timur karena memang Iya, nggak apa-apa. mungkin Orang Batak juga kita keras, nggak apa-apa. terlalu, paham saya punya kata-kata begitu. Nggak apa-apa, kami orang Batak juga keras, lebih keras lagi kata-katanya. Silakan. Ya, begini. Bapak itu sebenarnya roh. Bapak roh. Bapak itu sebenarnya roh. Jadi nih roh ini gimana nih? Allah itu adalah roh. Allah itu Oh, tidak berarti terlihat. oke, ku Allah tulis sendiri dulu. itu tidak terlihat, Nggak, Pak. Bang berkutulis ya. Roh itu tidak. Bapak adalah roh. Bapak adalah roh. Biar nanti katanya nggak framing. Oke, lanjut Pak. Bapak adalah roh, berarti ini hapus nih ya. Begini. Roh itu dalam percaya roh itu roh hanya Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Roh Kudus. Yang Kudus itu mengajarkan yang baiknya ke bawahnya. Turunan dari Roh yang Kudus itu baik Oh. adanya ajarannya itu ke bawah. Pengertian roh adalah pengajaran berarti ya. Ya, roh masa saya pribadi saya hanya karena istri saya tidak pernah yang mengajarkan saya begitu-begitu, apalagi harus sekolah ke. Iya, biar kita buka nanti datanya. Kata saya Apa ini dimaksud hanya dengan roh? Apa yang dimaksud dengan roh tadi? Kalau menurut Pak Nus, pengertian roh adalah pengajaran. Benar? Roh itu yang menguasai dalam diri, bahkan saya sekarang itu roh bekerja. Enggak, kita bahas ke Yesus dulu, Pak. Ini kan kita bahas tadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Kan ini melingkupi daripada Yesus Kristus. Nah, pertanyaan aku tadi kan, Bapa, Putra, Roh Kudus ini kan menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Benar atau salah? Saling berkaitan di situ. Iya, kan saling berkaitan ini. Artinya kesamaan. Nah, mereka ini, kesamaan ini di dalam Yesus tidak. Begini, pandangan manusia normal nih Bang. Ini andaikan pohon kelapa, engkau mau memisahkan daun kelapa dengan pohon itu semua itu satu kesatuan. Ya, ini disebut Yang pohon menghidupkan kelapa ya. itu roh. Ada daun, Hanya ada karena saya buah. ini sekolahnya, Iya, bentar, Bang. kata-kata ilmiah Bang. segala macam tidak terlalu Pohon kelapa. begitu paham tentang Ada ilmiah daun. bagaimana belajar ke dalam. Saya tahu
Iya bentar biar dijelasin. Tiga pribadi Ini kan narasi yang ada Bapak dalam nih. roh itu. Bang Nus, ini narasi Bang Nus. Ya. Yang disebutkan pohon kelapa itu keseluruhan ada daun, akar, buah, dan batang. Benar? Benar kan? Ya. Nah benar. Tafsiran Ketika saya. daunnya ini diambil, apakah disebut masih pohon kelapa? Ini ketika daunnya diambil, apakah disebut dia masih pohon kelapa? Kalau dia jatuh ke bawah, kamu bilang daun apa, Bang? Daun pisang. Daun kelapa. Daun pisang. Sorry teman-teman. Sorry. Nah ini daun. Ketika daun ini diambil, Jangan saja, Bang. Saya juga ya karena percuma bahas dengan saudara-saudara saya ini. Tapi rendah kali tidak Tuhannya bersaudara, Bang. yang diumpamakan batang kelapa ya. itulah Rendah tadi. kali ya. Ngeri ya. Atau gini bang, Suka-suka oten ya. iya. Kalian ini Bang Nus, Wah, ketika ini bang, ketika batangnya bang diambil bang, salah terus. bang ketika Saya SD tamat ini saja ya bahkan hampir tidak tamat hanya karena paksanya lawan. Ya sudahlah, jangan dipaksa, dia nggak bisa jawab. Ya, Udah ya, abang ya. bertanya aja, udah bang. Abang bertanya aja. Apa yang mau silakan abang tanya? bertanya aja, benar-benar kata bang Tengku, silakan bertanya aja. Begini, Abang apa yang mau abang tanyakan bang? Silakan bang. boleh saya beri masukan ya. Nggak usah kasih masukan bang. Saya nggak terima masukan bang. Abang bertanya aja di sini udah. Bertanya tentang Islam, apa yang mau abang tanyakan? Silakan bang. Saya tidak pernah mau baca-baca orang punya. Keren abang, keren. Orang lah. Keren. Ya sudah bang kalau gitu. Karena nanti kalau kami yang bertanya abang nggak bisa menjawab. Maksud saya biar abang aja yang bertanya gitu loh. Talan di situ terus saya tanya ke saudara-saudara saya. Oh kok percaya ini juga. Tapi bang Nus, aku baru dukung abang Bang Nus. Bang Nus, aku baru dukung abang. Abang dengan sukarela mengatakan Bapa dan Yesus ini adalah berbeda. Udahlah. Baru abang yang kuakuin, Salah kujumpolin. penafsiran segala macam itu. Jangan Kujumpolin. kasihan. Jaring. Keren abang, keren. Saya juga ya kesian saja, saya tidak terlalu. Bang Marcel, monitor Bang Marcel. Gimana Bang Marcel? Saudaraku, saya formal. Bang saja, Nus saya ini mau curhat Bang saja Marcel. saya. Bang Marcel monitor. Ketawa ke TV membenci. Jangan-jangan si Marcel itu nggak pandai juga buka mute. Ya kan? Jangan-jangan nggak pandai juga dia buka mute. Astagfirullahaladzim. Udah kurang. Tengku, rokok jangan Tengku, tutup, kena nanti. Enggak aman. Enggak, kena. Serius, kena Nggak. rokok. Aku buka room nggak pernah aku ngerokok terus nggak apa-apa. Jasa saper. Bang Marcel. Oh kalian Ngopi lagi dah. Apa Bang Nus? kalau orang merokok karena pelanggaran aja. Iya Bang Nus. Enggak, Iya. aman-aman. Kita kenal sama orang dalam nggak apa-apa. Oh iya. Aku Bang dan Nus TikTok jangan merokok adalah ya. satu. Segala macam. Turun si Marcel Sudahlah. bang. Kita kenal sama orang dalam, kau orang dalamnya. Saya perokok. Turun tidak. si Marcel. Pusing dia nengok Nggak Bang Nus. pandai dia buka mute itu. Curhat si Nus, curhat. Udah dibuka. Tapi dia lagi sibuk. Sibuk dia orang. Udah gini aja loh, gini aja. Bang Nus, apa yang mau ditanyakan? Oh, atau kita tadi bahas mengenai mengenai apa tadi ya pertanyaannya ya? Mengenai kerudung ya? Mengenai kerudung. Ya Bang Nus. Boleh, biar dibuka datanya. Ya, Abang mau apa ini? Mau diminta dalil kerudung atau gimana? Bang Nus. Oh itu silakan kalau mau menjawab. Yang Kristen Ya, tulis, yang tulis abang- agamanya. Kalau yang Muslim nggak saya naikkan. Yang Kristen tulis agamanya ada sekitar 4 slop ya. Kristen tulis aku Kristen, aku naikkan ya. Ada aturan di dalam mungkin agama saudara ini minta maaf nih. Oh, perintah berkerudung ya Bang ya? Muslim mungkin saya nanti kena pelanggaran lagi. Enggak, ini yang Abang mau tanyakan ini Gitu. sebentar Bang Nus yang mau Abang tanyakan ini tentang dalil berkerudung atau perintahnya berkerudung gitu ya? Ya perintah berkerudung. Oke, baik. Di dalam surat An-Nur ayat 31 aku bacakan ya. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung
ke dada mereka. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 juga dijelaskan, hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali dan karena itu mereka tidak diganggu. Jadi ini perintah-perintah di dalam Islam berkerudung. Nah, aku bacakan perintahnya di dalam Bible, Bang ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 sampai ayat 6, aku bacakan, Bang. Tetapi setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak berkerudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan yang tidak mau berkerudung, maka haruslah ia juga mencukur rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah memalukan bahwa rambut dicukur atau dicukur gundul, maka haruslah ia berkerudung. Nah, di dalam Alkitab Abang ada perintah berkerudung nih, Bang. Kenapa orang Kristen nggak berkerudung, Bang? Begini, ini saya yang memang pengetahuan saya begini, minta maaf, Bang. Saya tidak membenci. Setelah Abang membaca itu, berarti Abang itu lebih mengikuti isi Bible ketimbang isi Quran itu sendiri. Enggak, gini, salah Bang. Gini Bang, ketika umat Islam berkerudung, ada perintah di dalam Al-Quran disuruh menutupi aurat di dalam Al-Quran. Nah, ada juga ternyata di dalam Bible, ada juga perintahnya berkerudung, tetapi orang Kristen tidak mengikutinya. Kenapa begitu, Bang? Janganlah baca orang kita, jangan, nanti ujung-ujungnya kalian jebak diri kalian sendiri begitu, Bang. Enggak, saya tanya ke Abang nih, ketika kami berkerudung, kami diperintahkan Allah. Nah, kalian diperintahkan juga berkerudung, kenapa tidak berkerudung, Bang? Kami ketika diperintahkan Allah untuk menutupi aurat dengan berkerudung, maka kami kerjakan. Umat-umat muslim yang muslimah melakukannya. Nah, ada perintah juga di dalam Bible, Abang, untuk berkerudung. Kenapa orang-orang Kristen tidak berkerudung, Bang? Alasannya apa? Sepengetahuan saya begini, Bang. Hanya dari yang Abang baca itu yang saya dengarkan. Lalu saya menjawab bahwa berarti saudara memakai kerudung itu karena saudara terlalu memahami Bible, mengikuti Bible. Oh, berarti yang lebih mengikuti Bible kami atau Abang nih sekarang? Kristen atau Muslim, Bang? Dan aturan kerudung itu kan yang kalian ikuti Bible, tutup kepala. Oke, berarti kami mengikuti Bible ya. Orang Abang nggak mengikuti Bible. Jadi apa yang Kristen ikutin, Bang? Jangan ke sana. Bapak gereja. Cukup saya, jangan ke saya punya saudara-saudara lain. Nah, dari sini bisa kita kesimpulkan, artinya kami orang Muslim lebih mengikuti yang diperintahkan, Bang. Sementara orang Kristen yang diperintahkan saja tidak diikuti, apalagi yang tidak diperintahkan, gimana? Berarti yang benar itu ada di Bible. Nah, kenapa Bang tidak melakukannya kalau itu benar? Kenapa Kristen tidak melakukannya kalau memang itu benar? Enggak, kalau memang itu benar, kenapa Kristen tidak mengikutinya? Oh, debat orang punya Alkitab ngapain, Bang? Gimana sih? Gak nyambung ditanya jengkol, Nur gini satu aja. Kalau kau bilang benar Bible, kalau istrimu, kalau dirimu keluar, boleh nggak istrimu dipakai sama orang? Itu perintah dalam Bible loh. Amsal, boleh nggak? Kalau dirimu keluar dari rumah cari makan, kau sama Kristen. Boleh nggak? Boleh nggak itu istrimu yang dipakai sama orang? Kalau keluar rumah, Kristen, Bang. Bukan. Kalau di dalam Kristen, Amsal 17 sampai 19, setelah kamu keluar ke rumah, istrimu dipakai sama orang, itu firman Tuhan, boleh nggak? Waduh. Boleh nggak? Coba kau baca, kau buka Bible, Alkitab 17 sampai 19, coba kau baca. Baca di Biblemu. Amsal. Coba kau baca. Coba Udah, Bro. Coba kau baca. Aku tidak perlu ongkep, aku moderator untuk mute orang. Aku tidak perlu ongkep. Coba kau baca, kau bilang perintah Biblemu bagus. Coba kau baca itu firman Tuhan. Amsal 17-19. Gak nyambung, ditanya kangkung lah. Lanjut Teguh. Bro, gini bro, di sini kan bukan menghina edukasi. Artinya kalau nggak kita yang dapat pemahaman, kamu dapat edukasi baru tentang Biblemu sendiri. Nah, kita juga dapat ilmu daripada narasimu kayak gini. Begitu bro, di mana tadi kami bentuk penghujatan? Bukankah kami membacakan isi-isi
kitab suci engkau ya Bunaya, ya Adinda. Bukan kami membacakan kitab-kitab sucimu ya Adindaku. Beginilah bangsal. Gimana Adinda? Kalian kalau membaca terus Bebel, ujung-ujungnya kalian hanya menemukan kebenaran itu hanya di Bebel. Nah, ketika kami belajar Bible